Hai teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar terkait jamur atau fungi. Nah, apa aja sih yang kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian jamur. Yang kedua, ciri-ciri tubuh. Yang ketiga, cara hidup, habitat, reproduksi, klasifikasi, peranan, dan juga perkembangbiakan jamur. Nah, pasti kalian udah gak sabar. Jadi, langsung aja kita tengok materinya. Apa itu jamur? Jamur dikenal dengan istilah kapang, kamir, ragi, atau cendawan. Nah, istilah kapang itu digunakan untuk menyebut jamur pada tahap reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Pada tahap tersebut, miselium tumbuh dengan cepat dan menghasilkan banyak spora aseksual. Contohnya adalah kapang roti atau rhizopus. Nah, istilah ragi dan kamir itu digunakan untuk menyebut jamur bersel satu atau uniseluler. Misalnya, ragi pengembang adonan roti yaitu Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan istilah cendawan itu digunakan untuk menyebut jamur pada saat membentuk tubuh buah. Misalnya, jamur merang atau Volvariella volvacea yang berbentuk seperti payung. Teman-teman, dalam dunia biologi, jamur itu dikenal juga dengan istilah fungi. Nah, ilmu yang mempelajari jamur adalah mikologi yang berasal dari bahasa Yunani, mikos artinya jamur, dan logos artinya ilmu. Nah, yang berikutnya, teman-teman, kita akan bahas terkait ciri-ciri tubuh jamur. Yang pertama adalah jamur ada yang berukuran mikroskopis dan ada yang makroskopis. Nah, tubuh jamur yang mikroskopis itu contohnya adalah ragi dan kamir, yaitu hanya terdiri atas satu sel atau uniseluler. Sedangkan tubuh jamur yang makroskopis itu contohnya ada pada kapang atau cendawan, yang terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Yang kedua adalah jamur memiliki bentuk tubuh yang sangat bervariasi. Nah, contohnya itu berbentuk oval, bulat, pipih, bercak-bercak, embun tepung, untayan benang seperti kapas, seperti kancing baju, payung, ataupun mangkok. Yang ketiga adalah jamur tidak memiliki klorofil, sehingga tidak ada yang berwarna hijau. Tapi lichen, kalian tahu kan lumut kara kok berwarna hijau? Nah, karena jamur itu hidup bersimbiosis dengan gagang hijau, sehingga warnanya tampak hijau. Yang berikutnya adalah jamur itu termasuk organisme heterotrof. Nah, meskipun bersifat heterotrof, fungi atau jamur itu tidak mencerna makanannya di dalam tubuh. Ciri yang kelima adalah tubuh jamur tersusun dari sel-sel eukariotik yang memiliki dilise dari zat kitin. Jadi, zat kitin itu tersusun dari polisakarida yang mengandung nitrogen, bersifat kuat tetapi fleksibel. Nah, zat kitin pada jamur ini mirip dengan zat kitin yang ditemukan pada kerangka luar serangga atau arthropoda lain. Nah, teman-teman, jadi itulah ciri-ciri tubuh jamur atau fungi. Jadi kalian harus ingat-ingat ya apa aja ciri-cirinya. Selanjutnya, kita akan bahas lebih lanjut terkait sel-sel penyusun tubuh jamur makroskopis, yang mana kita akan bahas terkait hifa, miselium, septa, asepta, dan juga haustorium. Pasti kalian penasaran apa sih arti dari beberapa singkatan-singkatan, bukan singkatan sih, apa sih beberapa penjelasan terkait hal tersebut. Jadi langsung saja kita lihat materi berikutnya. Nah, teman-teman, dapat dilihat pada gambar bahwa ada dua jenis hifa pada fungi. Yang pertama adalah hifa yang bersekat dan yang kedua adalah hifa tak bersekat.
Ingat ya teman-teman, jadi sel-sel penyusun tubuh jamur makroskopis itu memanjang, membentuk benang yang disebut sebagai hifa. Nah, hifa bercabang-cabang membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Miselium itu menyusun jalinan-jalinan membentuklah tubuh buah. Nah, jadi hifa itu merupakan struktur yang menyerupai benang yang terdiri atas satu atau banyak sel yang dikelilingi dinding berbentuk pipa. Pada beberapa jenis jamur, hifa memiliki sekat-sekat antar sel yang disebut dengan septa. Nah, dapat dilihat contoh hifa bersekatnya atau memiliki septa. Septa itu memiliki celah atau pori yang cukup besar sehingga organel sel dapat mengalir dari suatu sel ke sel yang lainnya. Sedangkan pada beberapa jenis jamur lainnya, hifa itu tidak memiliki sekat sehingga disebut dengan asepta. Gambarnya ada pada bagian kanan. Oleh karena tidak memiliki septa, sehingga hifa jamur atau asepta ini merupakan massa sitoplasma yang panjang dan mengandung ratusan hingga ribuan nukleus, sehingga disebut dengan hifa senositik. Nah, jadi itu adalah gambar dari hifa yang termodifikasi membentuk haustorium. Jadi teman-teman, jamur yang hidup parasit pada organisme lain itu memiliki hifa yang termodifikasi menjadi haustorium. Apa sih haustorium itu? Jadi haustorium itu adalah ujung hifa yang menembus jaringan inang dan berfungsi untuk menyerap sari makanan. Hifa pada sebagian miselium itu ada yang berdiferensiasi dan termodifikasi membentuk alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Nah, miselium yang menghasilkan spora disebut dengan miselium generatif. Ingat ya, miselium generatif. Nah teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas terkait cara hidup jamur atau fungi. Sebagai organisme heterotrof, jamur itu mendapat makanannya dengan cara menyerap zat organik dari tempat hidupnya. Nah, nutrisi yang berupa zat organik kompleks akan diuraikan secara ekstraseluler atau di luar sel tubuh menjadi zat organik yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim hidrolitik. Contohnya, jamur Rhizopus oryzae yang tumbuh pada kedelai menyebabkan kedelai menjadi lunak karena dicerna dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh jamur, sehingga terbentuklah tempe. Nah, zat organik yang diserap oleh jamur itu digunakan untuk aktivitas hidupnya. Sebagian lagi disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk glikogen. Jadi, cara jamur memperoleh nutrisi menjadi dasar pengelompokan jamur menjadi jamur saproba atau pengurai, jamur parasit, dan jamur simbiosis mutualisme. Yang pertama, jamur saproba atau pengurai. Jadi, jamur saproba itu mendapatkan nutrisi dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Nah, jamur ini dapat tumbuh pada tumpukan sampah organik yang basah, bahan makanan, batang pohon yang tumbang atau tumpukan kertas basah. Nah, jamur saproba itu mempunyai peranan sangat penting dalam ekosistem, yaitu sebagai pengurai atau dekomposer sisa-sisa organisme untuk mengembalikan unsur hara ke dalam tanah. Yang kedua adalah jamur parasit. Jadi dapat dilihat pada gambar, itu adalah salah satu contoh jamur parasit, yaitu Pneumonia carini, jamur yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Nah, jamur parasit itu menyerap nutrisi dari tubuh organisme lain yang ditumpangi atau inangnya. Jamur ini menyebabkan penyakit atau bersifat patogen bagi inang yang ditumpanginya. Contohnya, jamur penyebab panu yang tumbuh di kulit dan penyebab ketombe di kulit kepala, dan lain-lain. Yang ketiga adalah jamur simbiosis mutualisme. Jamur simbiosis mutualisme mendapatkan nutrisi dari organisme hidup lain, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Contohnya adalah lichen atau lumut kera. Nah, lichen itu bukanlah lumut, melainkan gabungan dari ganggang hijau dengan jamur. Dapat dilihat pada gambar ya. Nah, berikutnya adalah habitat jamur. Jadi, jamur itu memiliki habitat yang beraneka ragam sesuai cara hidupnya, saproba, parasit, atau simbiosis mutualisme.
Yang pertama adalah jamur saproba. Jadi jamur saproba itu dapat tumbuh subur pada sisa-sisa organisme, baik yang berada di lingkungan darat, air tawar, ataupun air laut. Di lingkungan darat, jamur itu tumbuh di tempat yang basah atau lembab, sehingga jamur tumbuh subur pada musim hujan. Beberapa jenis jamur lainnya juga dapat tumbuh pada lingkungan yang sangat asam atau manis. Yang ketiga adalah jamur parasit. Jamur ini dapat hidup pada organisme dengan berbagai kondisi sel inang, misalnya pada jaringan kulit, organ dalam tubuh, dan berbagai jaringan tumbuhan. Sementara jamur yang ketiga, yaitu jamur yang hidup secara simbiosis mutualisme, itu dapat hidup di tempat yang sangat ekstrim, misalnya di daerah kutub yang sangat dingin, di gurun yang sangat panas, pada bebatuan, atau menempel di pohon-pohon. Nah, teman-teman, jadi itulah habitat jamur atau fungi. Kali ini kita bahas sampai dengan habitat saja ya. Untuk materi berikutnya akan kita bahas ke part selanjutnya. See you again di part 2 jamur atau fungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.